Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iba'il kiram hadratil muhtaramin, jami'il habaib wal asatidz syurafa ahibba rahimahumullah, para guru, para sesepuh yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan wal afiyah, panjang umur, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan wal afiyah, berkah selalu dan diterima segala kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di masjid ini yang kita yakini insyaallah turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diangkat segala kesulitan kita, diangkat segala bala musibah kita, dan jadikan perkumpulan ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Baginda Sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pulang dari sini ada hikmah yang dipetik. Amin. Mudah-mudahan pulang dari sini ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Orang yang bikin maulid berarti orang yang cinta sama Rasulullah SAW. Orang yang bikin maulid artinya di dalam hatinya ada nama Rasulullah SAW, sehingga langkah kakinya dimudahkan untuk hadir dan duduk di majelis-majelis salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sebagaimana duduk di masjid ini, duduk di tempat ini, kita duduk bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bicara masalah majelis maulid berarti bicara masalah cinta. Kalau bicara masalah cinta, kita belajar malam hari ini bagaimana cintanya orang-orang yang betul-betul tidak bisa diganggu gugat cintanya kepada Rasulullah SAW. Kita belajar dari mereka. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabatnya Rasulullah, mereka cintanya luar biasa, tidak bisa ditandingi dengan apapun kecintaan mereka kepada Rasulullah. Mereka tidak hanya mengambil syariatnya saja, tidak hanya mengambil agamanya saja, tapi cintanya juga luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dari mana buktinya, Beb? Dibuktikan di dalam beberapa riwayat. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dathna. Ini sahabat Nabi ditawan berminggu-minggu oleh orang kafir. Siapa orang kafirnya? Yang bernama Abu Sofyan, yang pada saat itu belum masuk ke dalam Islam. Abu Sofyan memegang ini sahabat Nabi yang bernama Zaid untuk dipancung kepalanya, dipenggal kepalanya. Ketika beberapa hari Abu Sofyan memberikan tawaran kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah engkau ingin kembali kepada keluargamu di kota Madinah? Apakah engkau pengen saya bebaskan dari pemenggalan, pemancungan kepala ini?" Apa kata Zaid? "Mau, saya mau kembali ke keluarga saya di kota Madinah." Kata Abu Sofyan yang belum masuk Islam, "Kalau engkau pengen kembali kepada keluargamu di kota Madinah, ada syaratnya." Zaid bertanya, "Ya Abu Sofyan, apa syaratnya?" "Syaratnya bawa itu Muhammad Rasulullah ke biar dia yang saya penggal kepalanya. Bawa itu Rasulullah ke sini Muhammad, biar dia yang saya pancung kepalanya, kamu boleh kembali kepada keluargamu di kota Madinah." Lihat apa jawaban sahabat Nabi yang cinta sama Rasulullah. Apa jawaban sahabat Nabi yang sayang dengan Rasulullah. Zaid mengatakan, "Madza taquli Abu Sofyan?" Abu Sofyan, apa yang kau katakan? Engkau menginginkan aku kembali kepada keluargaku sementara Muhammad Rasulullah yang dipenggal kepalanya? Wallahi, wahai Abu Sofyan, jangankan kau penggal kepala Muhammad. Muhammad keluar dari kamarnya saja tertusuk duri setitik, aku tidak ridho. Apalagi engkau harus penggal kepala Muhammad. Ayo buru-buru pancung kepalaku. Kalau perlu tumbuh lagi, pancung lagi. Tumbuh lagi, pancung lagi. Asal jangan kau ganggu itu Muhammad Rasulullah. Sallu ala Nabi. Luar biasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi dibuktikan dengan perbuatan mereka sahabat Nabi SAW. Mereka nggak pakai mikir-mikir dulu, mereka rela nyawa mereka korbankan untuk membela Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir maulid bisa menjadi orang-orang yang cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Belum sampai di situ, ketika perang Uhud,
Perangan Uhud, ketika semua orang-orang Islam pada saat itu dalam keadaan tercekik pada saat itu. Orang kafir memandang ke arah orang-orang Islam pada saat itu. Nabi SAW pelipisnya berdarah, pipinya berlumuran darah, punggungnya penuh dengan darah Rasulullah SAW. Luar biasa. Ketika dalam peperangan tersebut Rasulullah SAW kondisinya lemah, wajahnya penuh dengan darah. Sampai apa yang terjadi? Rasulullah SAW terjatuh daripada kudanya. Ketika Rasulullah terjatuh daripada kudanya, sahabat Nabi, ya, ketika melihat Rasulullah terjatuh daripada kudanya, orang-orang kafir pada saat itu mereka menarik anak panah mengarahkan kepada Rasulullah SAW, pengen bunuh Rasulullah SAW, pengen mematikan Rasulullah SAW. Begitu orang-orang para sahabat ini melihat orang-orang kafir menarik anak panah menuju Rasulullah, sahabat ngelihat anak panah ini diarahkan kepada Rasulullah, semua sahabat Nabi buru-buru lari menghampiri Rasulullah. Mereka peluk Rasulullah, mereka jadikan punggung-punggung mereka sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Mereka nggak rela lihat Nabi Muhammad SAW ditusuk oleh anak panah. Mereka nggak mau. Mereka rela punggung mereka sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Luar biasa sayangnya cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, namun dibuktikan dengan perbuatan. Begitu juga kaum wanita, ibu-ibu pada zaman Rasulullah SAW. Ibu-ibu pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita yang ayahnya ikut perang bersama Rasulullah, anaknya ikut perang bersama Rasulullah, suaminya ikut perang bersama Rasulullah. 3 orang yang mereka cintai ikut perang bersama Rasulullah SAW. Berhari-hari peperangan berlanjut sampai ini ibu menunggu di depan pintu kota Madinah. Ketika ini ibu menunggu di depan pintu kota Madinah, apa yang terjadi? Sahabat-sahabat dan rombongan Rasulullah pulang dari peperangan. Seorang sahabat yang di depan bertanya sama ini ibu, "Wahai ibu, mohon maaf, kau menunggu siapa? Ayahmu, suamimu, anakmu, mereka sudah menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ini wanita yang cinta sama Rasulullah, yang sayang sama Rasulullah, yang di hatinya ada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, saya tidak tanya di mana suami saya tidak tanya di mana anak saya tidak tanya di mana ayah saya. Yang saya tanya, waina Rasulullah SAW? Di mana Rasulullah SAW? Oh, kalau Rasulullah sehat walafiat, Allah kasih keselamatan buat Rasulullah SAW. Apa jawaban ibu-ibu yang cinta sama Rasulullah? Kalau memang Rasulullah sehat walafiat, saya pengen lihat mana wajahnya Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW? Tidak lama kemudian Rasulullah keluar dari barisan-barisan tersebut, akhirnya menemui ini orang wanita tersebut. Ketika bertemu oleh seorang ibu ini, apa yang terjadi? Ini ibu menghampiri Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kullu musibata ba'daka hayyin." Ya Rasulullah, semua musibah, mau saya, anak saya, suami saya, itu sebuah musibah kecil. Yang penting kau selamat ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Bayangin wanita yang di dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah SAW. Wanita yang di dalam hatinya ada mahabbah kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya diucapkan dengan lisan, namun dibuktikan dengan perbuatan. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan malam ini bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau buat Rasulullah jangan banyak tanya. Kalau buat Rasulullah jangan banyak mikir. Sahabat nggak ada, hartanya semua dikorbankan untuk Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau buat dakwanya Rasulullah nggak pakai ditanya. Ya. Apalagi kita nih, kadang kita kalau buat kegiatan-kegiatan semacam ini pakai mikir. Buat kebaikan syiarnya Rasulullah pakai mikir. Buat bangun masjid menghidupkan syiarnya Rasulullah pakai mikir. Ya, apa yang terjadi? Sahabat-sahabat Nabi SAW ya, nggak pakai tanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, yang pertama ditanya adalah Sayyidina Umar. Ketika Nabi pengen jihad fisabilillah, Nabi tanya sama Sayyidina Umar, "Ya Umar bin Khattab, madza tarakta li ahlik?" Umar, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Kita mau berangkat perang nih. Apa jawaban Sayyidina Umar? Saya tinggalkan setengah harta saya buat keluarga saya, setengah harta saya keluarkan untuk di jalan Allah ya Rasulullah. Nabi datang ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bakrin, wahai Abu Bakar, kita mau berangkat jihad, kita mau berjalan di jalan Allah.
madza tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan taraktu Allah wa rasuluhu li ahli. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya buat keluarga saya. Ambil semua harta saya di jalan Allah ya Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya kata Jibril datang sama Nabi SAW. Nabi tanya sama malaikat Jibril. Wahai Jibril, bagaimana kedudukannya Abu Bakar? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, andai kata ditimbang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, imannya ditimbang nih dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ditimbang dengan satu imannya Sayyidina Abu Bakar, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa seperti itu? Karena luar biasanya membela Rasulullah SAW. Luar biasanya cinta dengan Rasulullah SAW. Luar biasanya sayang kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau. Amin. Jangan pakai banyak pikir, jangan pakai banyak mikir. Kalau buat Rasulullah SAW, buat agama Allah, keluarkan, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan cari dalam Al-Quranul Karim. Jikalau yang dimana berbunyi apa yang kita keluarkan tidak dibalas oleh Allah, bawa ke sini. Jikalau kau temukan itu, kata para ulama. Semua ayat yang ada di Al-Quran, apa yang kalian keluarkan Allah yang akan ganti. Man yukridallahu qardan hasanan, siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, Allah bakal ganti. Semua di dalam Al-Quran. Walaupun pian cuman mengeluarkan sedekah, ada ayatnya Allah bakal ganti kali lipatkan itu semua. Nggak ada cerita dalam Al-Quran bahwasanya apa yang dikeluarkan tidak diganti oleh Allah, nggak ada. Semua dibalas dengan sebaik-baiknya balasan karena Allah sebaik-baiknya pemberi balasan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala wal hadirat. Mereka mencintai Rasulullah, para sahabat, tidak hanya mencintai sebegituan daripada syariatnya saja, tapi segala sesuatu yang bersambung kepada Nabi mereka cinta luar biasa. Semua yang bersambung kepada Nabi. Saya kasih contoh. Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam peperangan musuh di depan mata, di tengah medan-medan peperangan, Sayyidina Khalid bin Walid dengan gagahnya di atas kudanya, musuh di depan mata, subhanallah, imamahnya Sayyidina Khalid bin Walid jatuh. Dia putar balikan kudanya untuk mengambil imamah yang terjatuh. Sahabat yang lain nanya, wahai Khalid, ini musuh di depan kita, musuh di hadapan kita, kenapa kau balikan kudamu demi mengambil sorban dan imamah yang jatuh? Apa jawaban Sayyidina Khalid bin Walid? Wahai sahabat-sahabatku, jangan kau remehkan itu imamah, karena di dalam imamah itu ada rambutnya Rasulullah yang tidak pernah menjadikan wasilah aku, tidak pernah kalah dalam peperangan karena ada rambutnya Rasulullah di dalam imamahku, kata Sayyidina Khalid bin Walid. Bayangin, rambutnya Nabi SAW. Ya. Dalam riwayat lain, dalam riwayat sahih, di kitab Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya sahabat itu berebut memperebutkan air wudu yang jatuh dari wajahnya Rasulullah SAW. Air wudu yang jatuh dari wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air wudu, tapi air wudunya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita menjadi orang yang cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sayangnya luar biasa sama Rasulullah SAW. Di hati kita, keluarga kita, anak kita yang ada Rasulullah. Sehingga maulid ini menjadi berarti dalam kehidupan kita, betul. Orang yang cinta sama Rasulullah, dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai. Rasulullah memerintahkan kita sholat 5 waktu, maka kerjakan sholat 5 waktu. Karena Rasulullah cinta dengan sholat 5 waktu. Jadi kalau ada pecinta Rasulullah tapi gak sholat, ini cintanya dusta, cintanya bohong. Dan Nabi SAW sudah bilang, kata Rasulullah SAW, kalau ada umatku yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, aku berlepas diri dari mereka, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, pian hadir maulid, hadir sholawat, dekat dengan ulama, dekat dengan guru, dekat dengan kiai, tapi tidak pernah sholat 5 waktu yang diwajibkan, kata Nabi, aku berlepas diri dari mereka. Gimana mendapat syafaat? Dalam riwayat lain dikatakan, man tarakah shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. A'udzubillah min dalik. Makanya pecinta Rasulullah hidupkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan Rasulullah kita ikutin. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. InsyaAllah Allah cinta sama kita semua. Amin. Allah ridho sama kita semua. Amin. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini yang disukai Rasulullah SAW. Ya, mereka orang-orang yang luar biasa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ketika itu Sayyidina Umar menjadi seorang pemimpin. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar melihat ada sebuah talang air di ujung kota Madinah.
ada talang air. Tahukah talang air? Tempat penampungan air kecil, pipa. Sayyidina Umar melihat ada talang air yang mengganggu jalanan. Ya, apa yang terjadi? Karena beliau pemimpin, Sayyidina Umar ngapain? Dicabut itu talang air, dibawa pulang. Mengganggu ini talang air, kata Sayyidina Umar. Di jalan ketemu salah seorang sahabat Nabi SAW. Begitu ketemu seorang sahabat Nabi SAW, apa yang terjadi? Ditegur oleh sahabat. Ya Amirul Mu'minin, kenapa kau cabut itu talang air? Kata Sayyidina Umar, ini talang air mengganggu jalanan. Katanya. Tapi itu talang air yang pasang Rasulullah SAW. Itu yang pasang Nabi Muhammad SAW. Kita punya Nabi. Dan saya yang membantu Rasulullah memasang itu talang, kata ini sahabat. Sayyidina Umar Al-Khattab dengar ucapan semacam itu, langsung menarik ini. Antarkan aku kembali ke tempat ini dan kembalikan, memasang kembali ini talang air karena yang pernah dipasang oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, ketika sampai di tempat talang air tersebut, Sayyidina Umar meminta ini orang sahabat naik ke punggungnya untuk memasangkan kembali ke talang air. Apa kata Sayyidina Umar? Biarkan punggung ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk mencabut sesuatu hal yang telah dipasang oleh Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Bayangin, talang air. Tapi siapa yang pasang talang air ini? Rasulullah SAW. Kullu syai'in mutassilun bin Nabi fahuwa a'zam. Semua sesuatu yang bersambung dengan Nabi menjadi mulia. Ya, jubahnya Nabi, imamahnya Nabi, tongkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya menjadi kemuliaan. Makanya orang yang bisa dekat dengan Nabi mulia, orang yang bisa cinta dengan Nabi mulia. Siapa contohnya? Lihat sahabat Nabi SAW. Pian tahukah ada seorang sahabat saking dekatnya sama Nabi sampai hari ini namanya nggak dilupain. Saking dekatnya sama Nabi. Ya, siapa? Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Hurairah. Emang nggak dilupain, Beb? Anak kasih contoh. Ini contoh orang yang cinta sama Nabi. Pian kalau ngaji kah sama guru, ngaji sama ustadz, ngaji sama ulama, pasti ulama bawain hadis kah? Betul? Apa hadisnya? An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW. An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW. Di mana ada Anas bin Malik pasti sampingnya ada nama Rasulullah SAW. Mana ada Abu Hurairah pasti sampingnya bersandar dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Pecinta sejati. Bersandar namanya dengan Rasulullah. Nggak mau dipisahkan sampai hari kiamat. Pian buka hadis manapun, pian buka kitab manapun, kalau ada Anas bin Malik dalam kitab hadis pasti sampingnya gola Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi. Ini pecinta yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita bisa mencintai Rasulullah yang sesungguhnya. Tidak hanya diucapkan dengan lisan namun dibuktikan dengan perbuatan. Makanya kata ulama apa? Kalau orang cinta sama Rasulullah kada perlu bilang-bilang. Nggak perlu, saya ini pecinta, saya ini pecinta. Nggak perlu. Nggak perlu nunjukin saya ini pencinta Rasul, nggak perlu. Cukup orang pandang wajahnya, orang tahu ini pecinta Rasulullah SAW. Dari wajahnya sudah terlihat ini pecinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di wajah kita ada nur Muhammad SAW. Di hati kita ada nur Muhammad SAW. Di rumah kita ada cahaya Rasulullah SAW. Kehidupan kita ada cahaya Rasulullah SAW. Kalau orang di rumahnya, di kampungnya, di masjidnya, di tempat-tempatnya sudah ada cahaya Rasulullah, insya Allah cahaya yang lain mah kalah. Amin. Cahaya lain mah kalah cahaya Rasulullah yang terang benderang di tempat tersebut. Amin. Kalah yang lain, betul. Mudah-mudahan hati-hati kita dipenuhi cahaya Rasulullah SAW. Jiwa dan raga kita hidup kepada Rasulullah SAW. Ada seorang anak kecil, Bu. Ini anak kecil. Anak dari seorang sahabat. Pada zaman ini anak, subhanallah, dari kecil sudah diajarin ya, dari dalam kandungan, umur 6 bulan, bapaknya tiap hari ini seorang sahabat Nabi di dalam kandungan ibunya dibacain sholawat sama Rasulullah. Dibacain sholawat terus tiap malam. Ini anak umur 9 bulan dibacain sholawat terus. Waktu apa jadi? Ini anak umurnya terus bertambah sampai ini anak lahir. Begitu ini anak lahir, anak ini umur 6 bulan tidak dikasih makan kecuali dalam keadaan duduk. Dari umur 6 bulan udah diajarin, inilah sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak dikasih makan kecuali dalam keadaan duduk. Ini anak umur 6 bulan, masih bayi. Terus bertambah umurnya ini anak, bapaknya tiap hari ngajarin tentang Rasulullah, 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 Rasulullah. Enggak yang lain, bukan pemain bola, bukan artis. Rasulullah, 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 Rasulullah. Sampai ini anak bertumbuh dewasa. Begitu ini anak umur 10 tahun, bapaknya ke kota Madinah. Diapain? Dikasih lihat, ini loh makborahnya Rasulullah SAW. Ini tempat sholatnya Rasulullah. Ini kamarnya Rasulullah. Nangis, ini anak umur 10 tahun sudah bisa nangis karena rindu dengan Rasulullah SAW. Sampai apa yang terjadi ketika ini anak umur 14 tahun,
bapaknya wilayahnya ada panggilan jihad karena akan diserang oleh orang-orang kafir. Bapaknya gaungkan panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu paginya ingin berangkat jihad, anaknya sudah pakai baju besi duluan subuh-subuh. Nyamperin bapaknya. Bapaknya bingung, mau kemana? Katanya, saya mau ikut perang pak, umur 14 tahun. Kata bapaknya, jangan, kamu masih 14 tahun. Nanti kalau sudah dewasa boleh ikut perang, boleh ikut jihad. Pilihlah, sekarang masih kecil jangan. Tahukah apa jawaban ini anak? Wahai ayah, dari kecil kau ajarkan cinta kepada Rasulullah. Dari kecil kau ajarkan akhlak Rasulullah. Kau ajarkan meneladani Rasulullah. Sekarang ada sunnah Rasulullah berjihad di jalan Allah. Engkau mau melarang saya? Bayangin, umur 14 tahun. Ayahnya gak bisa ngomong, diajak ini anak untuk ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di medan perang, ini anak nyamperin ayahnya bilang apa? Wahai ayah, Rasulullah kalau perang di mana? Di depan, belakang, kanan atau kiri? Kata ayah, qaing, Rasulullah pemimpin kalau perang. Kalau begitu saya pengen paling depan wahai ayah. Luar biasa. Ini bukan masalah keberanian pak, ini masalah cinta sama Rasulullah, mengikuti Rasulullah saya. Ini anak paling depan. Peperangan berjalan dengan begitu dahsyatnya. Di tengah-tengah peperangan, ini anak nyamperin ayahnya dan mengatakan, wahai ayah, wallahi demi Allah, aku melihat Rasulullah perang bersama kita. Luar biasa, kata ayahnya, betulkah? Kalau betul sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Kata ini ayahnya. Peperangan terus berlanjut sampai berhari-hari. Ketika sudah tiba waktunya selesai peperangan, ayahnya panik dan memanggil para sahabat, tolong bantu carikan anak saya mana, anak saya. Ternyata anaknya ditemukan, tergeletak dan terdapat 3 anak panah di dadanya. Ayahnya tidak nangis, tapi bangga ini anak meninggal atas kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ini anak wafat karena kecintaan kepada Rasulullah SAW, meninggal dunia dan disambut oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan anak kita bisa seperti itu, amin. Anak keturunan kita bisa timbul rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai rela berjuang demi hal-hal yang lain, rela mati demi pemain bola, rela mati demi artis, rela mati demi sinetron. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengen anak kita rela mati demi Allah dan Rasulnya. Amin. Mudah-mudahan timbul jiwa dan niat di dalam hati-hati kita untuk Allah dan Rasulnya dan anak keturunan kita. Amin ya Rabbal. Berkah Rasulullah, berkah maulid, mudah-mudahan pian semua sehat walafiat. Diberkahkan berkah maulid, mudah-mudahan cahaya Rasulullah ada di dalam jiwa dan raga kita, sehingga hidup kita dunia wal akhirat. Enggak ada yang bisa kita harapkan di muka bumi ini kecuali nanti di akhirat bisa berkumpul sama Rasulullah SAW. Enggak ada yang bisa kita banggakan. Ini amalan kita pas-pasan, zikir kita pas-pasan, sedekah kita pas-pasan, sholat kita pas-pasan, puasa kita terbatas pas-pasan. Begitu di akhirat kita ditanya apa yang mau kita banggakan. Semua amalan kita pas-pasan, tapi ada satu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya Allah, wallahi demi Allah saya cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun amalan saya pas-pasan, zikir saya pas-pasan, tapi demi Allah saya cinta kepada Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kenapa saya bilang seperti ini? Maka keluarlah itu hadis Nabi SAW dalam telinga kita, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Dan kami cinta kepada Rasulullah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah. Amin. Dan jadikan diri kita orang-orang yang berada di belakangnya Rasulullah SAW. Amin. Ya, kita berharap mudah-mudahan keturunan kita semuanya dia barisannya Rasulullah SAW. Amin. Jangan sampai kita jauh dari Rasulullah, dari keluarganya Rasulullah SAW, jauh dari kerabatnya Rasulullah SAW. Kita berharap jiwa dan raga kita untuk Allah dan Rasulnya. Amin. Ya, jangan kalau buat acara-acara dangdutan luar biasa, kada diminta nyumbang. Kalau buat dangdutan, kalau buat kawinan nggak diminta nyumbang, subhanallah. Tapi kalau buat acara, buat masjid, buat bagi anak yatim, buat bantu, baru proposal aja udah ngedumel duluan. Seakan-akan ini bencana dalam hidup. Wah, masjid minta lagi nih dana nih. Oh, mudah-mudahan nggak kita kayak begitu. Amin. Ya, kita butuh nih, masjid kita butuh. Kalau tidak ada masjid, siapa yang mau ngantarkan harta kita ke akhirat secara gratis? Betul? Siapa yang mau ngirim harta kita ke akhirat free ongkir? Siapa lagi? Kalau nggak ada wasilah wadah-wadahnya ini masjid rumah-rumahnya Allah. Karena ada masjid ini, harta kita diselamatkan kelak nanti di akhirat bisa gratis nyampe ke sana. Coba kalau masjid
sudah tidak terima bantuan dana. Masjid nggak dari orang ada lagi, orang susah nggak ada. Gimana? Harta ke akhirat, pusing kita amalannya, sedekahnya bingung mau kayak gimana. Mumpung masih ada masjid, gunakan ya. Makanya jangan sampai salah persepsi. Masjid, musola, pesantren, semua mereka itu menyampaikan untuk mengajak andil, bukan minta-minta. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki melalui orang-orang yang Allah ringankan tangannya, yang Allah entengkan tangannya, yang Allah mudahkan tangannya. Jadi kalau pian tidak termasuk orang yang mengentengkan tangan, berarti belum tentu Allah titipkan hartanya kepada pian. Ya, jadi jangan sampai sudah nyumbang kada, sudah bantu kada, mulutnya juga jahat. Naudzubillah min dzalik. Minimal kata para ulama apa? Nggak bisa bantu, nggak bisa tolong, nggak bisa andil, minimal diam. Inna sukutu salamah kata Nabi. Diam itu selamat. Ya, mudah-mudahan kita bisa doain yang andil, donatur, yang bantu masjid ini, Allah kasih keberkahan dunia wal akhirat. Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya, amin. Yang belum bisa bantu, mudah-mudahan tahun depan kegiatan-kegiatan apapun di masjid ini bisa Allah lapangkan rezekinya, bisa bagian dari orang-orang yang ikut andil, amin. Bisa Allah berkahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Mustafa sallallahu Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Allahumma tu'dina min barakatihim